Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ratna Ritui dari kelas PMA 3, NIM 1901046025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe penelitian dalam mata kuliah metodologi penelitian guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai penelitian dulu ya. Nah, apa sih yang disebut dengan penelitian itu? Kita kan sebelumnya juga sudah membahas mengenai penelitian. Nah, penelitian merupakan sebuah proses kegiatan guna mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang sedang terjadi. Penelitian ini dikerjakan secara sistematis dan juga struktur. Di sini ada beberapa para ahli atau pakar yang mengemukakan tentang pengertian penelitian itu. Yang pertama ada David Halpenny. Beliau mengatakan bahwa penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan juga penafsiran fakta-fakta. Nah, menurut beliau ini penyelesaian penelitian atau penelitian itu pemecahannya itu memerlukan fakta-fakta yang benar-benar terjadi dalam masalah yang sedang diteliti itu. Jadi tidak bisa asal-asalan. Nah, yang kedua, Muhammad Ali, beliau mengatakan bahwa penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha dengan mencari bukti yang sehubungan dengan masalah itu. Menurut Muhammad Ali ini, beliau mengatakan bahwa penelitian itu pemecahan masalahnya menggunakan bukti-bukti yang efisien dan juga terpercaya, dan juga penelitiannya itu harus dikerjakan secara detail, jadi tidak bisa asal-asalan, harus sedetail mungkin agar pemecahan masalahnya itu bisa selesai dengan baik, berstruktur dan juga sistematis. Yang ketiga ada Sutrisno Hadi MA. Beliau mengatakan bahwa sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Nah, di sini kita mulai tipe penelitian yang pertama berdasarkan hasil atau alasan yang diperoleh. Di sini ada dua tipe atau dua jenis ya. Yang pertama ada basic research atau penelitian dasar. Itu mempunyai alasan intelektual dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, di basic research ini sangat-sangat murni, penelitiannya murni dan juga pencarian terhadap sesuatu ataupun aktivitas yang diteliti itu secara ada karena keingintahuan dan juga perhatian khusus. Jadi dari hati gitu terhadap hasil aktivitasnya. Nah, kalau contoh dari hasil penelitian dasar itu seperti penelitian di bidang kedokteran yang menginginkan untuk menemukan spesies baru kayak gitu. Nah, yang kedua ada applied research atau penelitian terapan. Di sini mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui yang bertujuan dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif, dan juga efisien. Nah, kalau penelitian terapan ini, dia tuh mempunyai alasan yang praktis agar bisa meneliti atau menghasilkan penelitian yang efektif dan juga efisien. Kalau penelitian terapan ini, dia memilih masalah yang ada hubungannya itu dengan keinginan masyarakat. Jadi mencari penelitian yang masyarakatnya itu ikut serta dalam penelitian tersebut kayak gitu. Nah, penelitian terapan ini juga ada cara untuk memperbaiki praktik-praktik yang ada. Jadi dia tuh selain berkeinginan
mencari penelitian yang masyarakatnya juga ikut, tapi juga ada memperbaiki penelitian atau praktik-praktik. Contoh penelitian terapan ini seperti survei konsumen yang ada di toko atau di supermarket kayak gitu, dia termasuk dalam contoh penelitian terapan. Selanjutnya, tipe-tipe penelitian berdasarkan bidang yang diteliti. Nah, di sini ada dua. Yang pertama penelitian sosial, kemudian yang kedua ada penelitian yang kedua ada penelitian eksakta. Yang pertama, penelitian sosial itu dikhususkan dalam meneliti bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, jadi berhubungan dengan masyarakat seperti itu. Nah, yang kedua penelitian eksakta ini secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, teknik, dan sebagainya. Jadi kalau eksakta ini seperti berhubungan dengan sains kayak gitu. Nah, selanjutnya berdasarkan tingkat eksplanasi. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama penelitian deskriptif, yang kedua penelitian komparatif, yang ketiga penelitian asosiatif. Yang pertama penelitian deskriptif. Nah, di sini penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri bagi baik satu variabel atau lebih atau independen tanpa membuat perbandingan atau penghubung dengan variabel lain. Nah, kalau penelitian deskriptif ini dilakukan secara mandiri, jadi dilakukan sendiri tanpa membandingkan dengan variabel penelitian yang lain. Jadi fokus dengan apa yang sedang diteliti. Beda lagi kalau dengan penelitian komparatif ini ya. Kalau komparatif ini penelitian yang bersifat membandingkan, variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri, tetapi untuk sampel lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Nah, kalau penelitian komparatif ini variabelnya masih sama dengan deskriptif, namun penelitiannya itu bersifat membandingkan, seperti contohnya penelitian mengenai sistem pembelajaran dalam perdesaan dan juga perkotaan. Nah, penelitian perdesaan dan juga perkotaan itu dijadikan satu, dibandingkan bagaimana sih perbedaannya atau persamaannya itu bagaimana. Jadi kalau komparatif ini lebih ke pembandingan. Yang ketiga ada penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, kalau asosiatif ini lebih ke hubungan ya, bukan cuma membandingkan, tapi penelitian asosiatif ini dia itu gunanya untuk mengetahui dua variabel ini tujuannya untuk apa kayak gitu. Nah, yang selanjutnya berdasarkan jenis data. Di sini ada 2 jenis, yaitu penelitian primer dan juga penelitian sekunder. Yang pertama, penelitian primer. Kalau penelitian primer ini membutuhkan atau mengumpulkan data dari sumber pertama yang biasanya diperoleh dengan menggunakan metode kuesioner atau metode wawancara. Nah, kalau penelitian primer itu contoh penelitiannya seperti studi kasus. Jadi kan menggunakan bahan seperti kelompok kayak gitu. Ada juga seperti riset eksperimental. Kalau riset eksperimental itu umumnya menggunakan 2 kelompok atau lebih sebagai objek studi atau bahannya, jadi melakukan perbandingan hasil. Kalau penelitian sekunder ini menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi yang menggunakan studi kepustakaan yang biasanya yang digunakan oleh para peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari suatu lembaga survei, perpustakaan, atau lembaga-lembaga negara yang memiliki pustaka
data yang update. Nah, kalau tadi primer menggunakan sumber data yang dari yang pertama, sumber pertama, kalau yang penelitian sekunder ini bukan dari sumber pertama. Jadi contoh penelitiannya itu seperti penelitian mengenai kemampuan siswa di sekolah A dalam memahami pembelajaran A atau pembelajaran B kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada berdasarkan jenis dan analisisnya. Penelitian berdasarkan jenis dan analisisnya ini ada 3. Yang pertama penelitian kuantitatif, yang kedua penelitian kualitatif, yang ketiga penelitian gabungan. Nah, berdasarkan jenis dan analisisnya ini kita sudah pernah mempelajari sebelumnya ya, dan penelitian ini juga sering digunakan. Yang pertama penelitian kuantitatif, pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada naratif. Nah, kalau penelitian kuantitatif ini hasilnya lebih seperti di tabel, nomor, ataupun diagram, jadi bukan berupa narasi kalau penelitian kuantitatif itu. Nah, contoh dari penelitian kuantitatif ini seperti penelitian untuk mengetahui perbedaan efektivitas model pembelajaran dalam meningkatkan prestasi siswa di sekolah SDA dan juga SDB. Nanti itu bagaimana perbandingannya kayak gitu. Nah, yang kedua ada penelitian kualitatif yang mana bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena serta menemukan atau mengonstruksi suatu teori terkait suatu fenomena. Nah, kalau tadi penelitian kuantitatif lebih ke nomor atau angka, kalau di penelitian kualitatif ini lebih ke narasi, jadi berupa teks. Hasilnya berupa teks. Contohnya itu penelitian mengenai kemampuan siswa dalam memahami dan juga mengaplikasikan kegiatan A atau kegiatan B itu kayak gitu. Nah, yang ketiga ada penelitian gabungan, di mana penelitian ini kombinasi antara kuantitatif dan juga kualitatif. Jadi hasilnya itu bisa berupa campur antara angka dan juga narasi. Contoh dari penelitian gabungan ini, peneliti ini menggabungkan antara angka dan juga narasi, jadi tersusun dalam angket kayak gitu. Yang selanjutnya, nah, ada peneliti rekayasa. Peneliti rekayasa ini termasuk dalam penelitian perangkat lunak, yaitu penelitian yang menerapkan ilmu pengetahuan menjadi suatu rancangan guna mendapatkan kinerja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Yang selanjutnya berdasarkan tempat penelitian. Ada 3. Yang pertama field research atau penelitian lapangan. Ini dikerjakan peneliti langsung di lapangan. Yang kedua ada library research, penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan dari penelitian sebelumnya. Jadi kalau library research ini menggunakan data-data yang sudah ada sebelumnya, jadi baca buku di perpustakaan kayak itu kan pokoknya menggunakan literasi. Nah, kalau laboratory research atau penelitian laboratorium dilakukan pada tempat tertentu atau lab, biasanya bersifat eksperimen atau percobaan. Kalau laboratory research ini dilakukan di laboratorium seperti mencetuskan hal-hal baru kayak gitu. Nah, terakhir penelitian berdasarkan keilmiahan. Penelitian yang pertama ada penelitian ilmiah, yang kedua ada penelitian non ilmiah.
Untuk penelitian ilmiah menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, seperti mengemukakan pokok-pokok pikiran, menyimpulkan dengan prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang ilmiah dan juga meyakinkan. Yang terakhir, penelitian non-ilmiah, di mana penelitian ini tidak menggunakan metode yang secara ilmiah, jadi bisa menggunakan bahan dari mana saja, dan juga di sini tidak menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.